Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu agar pembelajaran kita lancar, COVID cepat berlalu, kita bisa belajar seperti dulu lagi, bertemu muka, bisa berjumpa dengan teman-teman kita, dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah waryukni fahmah waja'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bab pertama, yaitu kita tidak melanjutkan yang ke bab selanjutnya, tidak, kita mereview bab pertama dulu karena mungkin ada yang kurang jelas dan sebagainya. Saya review lagi agar nanti kalau ada tugas, ada evaluasi tentang bab Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kalian bisa menjawab dan memecahkan suatu masalah yang ada di dalamnya. Kalian bisa melihat atau mengamati gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan kegiatan gotong royong yang mencerminkan pengamalan atau perwujudan salah satu nilai Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kalau kita melihat pelaksanaan gotong royong atau mungkin kerja bakti dalam kehidupan bermasyarakat, kita bisa mengetahui perwujudannya Pancasila itu. Kalau sila pertama apa, kedua apa, sampai kelimanya apa gitu ya. Terus sebelum melanjutkan bagaimana dengan bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, wujud atau pengamalannya, marilah kita tinjau, kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah membaca penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, peserta didik mampu menghayati ajaran agamanya dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila dengan baik. Yang kedua, setelah membaca teks tentang hakikat Pancasila, peserta didik mampu menjelaskan pengertian Pancasila, fungsi Pancasila, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan baik. 3. Melalui pengamatan gambar implementasi nilai-nilai Pancasila, peserta didik mampu mengaplikasikan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Setelah mempelajari implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, peserta didik mampu membiasakan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi,
gotong royong, tidak ingin memiliki kepunyaan orang lain, serta santun dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang A, dari tujuan pembelajaran itu, apa yang seharusnya kita pahami, kita tahu, yaitu apa? A. Hakikat Pancasila. B. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. C. Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, apa hakikat atau apa saja yang dibahas dalam hakikat Pancasila? 1. Yaitu pengertian Pancasila, fungsi Pancasila, dan 3. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila. Menurut kamu apa pengertian Pancasila ya? Ini nanti bisa kamu tulis di tugas. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi Pancasila yang pertama, sebagai ideologi bangsa dan negara. Cita-cita dan tujuan negara ini dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia. Ini merupakan fungsi dari Pancasila. Dalam pertemuan pertama sudah saya jelaskan apa saja yang menjadi fungsi Pancasila. Terus yang ketiga, yang mungkin pada pertemuan pertama belum begitu saya jelaskan, ini saya tambah lagi mengenai proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan dasar negara Indonesia adalah oleh BPU PKI. Pada waktu itu Indonesia dijajah atau negara Indonesia diduduki oleh negara Jepang. Terus pada tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan, diganti dengan PPKI.
Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama. Jadi setelah proklamasi Indonesia, makanya Indonesia dalam menyatakan kemerdekaannya itu ada dua, secara de facto tanggal 17, secara de jure itu tanggal 18 Agustus. Pada sidang pertamanya, PPKI menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada waktu itu terdiri atas pembukaan dan batang tubuh ditambah dengan pasal-pasal. Rumusan dasar negara Pancasila yang sah dan benar terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini ada cara membaca Pancasila dan tata urutan yang benar ditegaskan dalam Inpres nomor 12 tahun 1968. Mengapa Buyu mencantumkan ini? Karena ada pemuda, ada salah satu warga negara itu ada yang belum hafal, dibolak-balik dan sebagainya. Cara membacanya, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 5 sila tersebut, nanti lebih lanjut ada nilai-nilai atau penilaian atau perwujudan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang terdiri dari 36 butir, terus dikembangkan menjadi 45 butir nilai-nilai Pancasila tersebut. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Junto Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Junto Ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1978 atau tahun 1978 tentang P4 Pedoman
penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dengan nama lain, Eka Prasetya Pancakarsa. Eka artinya satu, Prasetya artinya janji, Pancalima karsa kehendak. Maksudnya satu tekad untuk melaksanakan 5 kehendak, yaitu apa? Pancasila. Dan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Itu merupakan landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Di sini sudah Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua Pancasila sebagai pandangan hidup. Dan dipertegas lagi, naik Mas. Pancasila sebagai dasar negara, ini tugas kamu ya. Tahukah kamu arti Pancasila sebagai dasar negara? Nanti dalam tugas juga kamu tulis, nanti belakang ada tugasnya. Pancasila dijadikan dasar bagi penyelenggaraan negara. 2. Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi setiap apapun kegiatan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Selanjutnya, Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. Makanya setiap kegiatan apapun tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa maksudnya? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kalian bisa melihat pada bagan itu, dipertegas lagi sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu meliputi di dalamnya toleransi antar umat beragama, adil terhadap sesama, musyawarah mufakat, cinta air dan bangsa, dan tenggang rasa dan tepo seliro. Jadi sebagai warga negara Indonesia kita harus merasa bagian dari satu kesatuan. Ibaratnya satu tubuh itu, kalau tangan kita yang sakit, maka kita juga bisa merasakan sakit. Makanya di sini ada nilai tepo seliro, bisa merasakan kesusahan orang lain, kekurangan orang lain. Begitu tepo seliro pengertiannya. Nanti bisa kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Terus yang ketiga, pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Di dalam bagan di sini skema ya dijelaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, yaitu asas berdirinya negara Indonesia.
sebagai dasar sumber tertib hukum nasional. Yang ketiga, sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Selanjutnya, pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu sebagai kerangka acuan membentuk karakter bangsa Indonesia. 2. Petunjuk dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa. Ketiga, arahan bagi warga negara dalam melihat dan memanfaatkan potensi alam Indonesia. Itu sebagai apa? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ini implementasi nilai-nilai Pancasila ya. Jadi pengeterapan atau perwujudan atau pengamalan dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Yang pertama, nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi nilainya apa, pengamalannya, wujudnya bagaimana. Di dalam buku kalian juga sudah ada, ini belum, tinggal meringkaskan saja apa yang atau garis besar apa yang harus kamu pelajari. Next. Ini rangkuman dari nilai-nilai Pancasila, yaitu ya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang sila pertama nilainya ya, yang nilai yang dititik beratkan pada berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Toleransi antar umat beragama. Nanti lainnya nilai-nilai apa saja yang bisa kamu lakukan atau kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam buku atau Undang-Undang Dasar itu yang lembar yang terakhir itu ada nilai-nilai atau butir-butir nilai-nilai Pancasila. Ada yang 36, ada yang 45. Ini hanya sebagai rangkuman saja. Sila kedua, jadi titik beratnya apa yang nilai sila kedua itu apa? Membantu korban bencana alam. Yang kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Selain sila kedua itu sangat menghargai, menghormati harkat dan martabat manusia. Di dalam sila kedua itu hak asasi manusia dijunjung tinggi, keberadaan seseorang itu diakui mutlak. Sila yang ketiga, cinta tanah, air, dan bangsa. Rela berkorban demi kebangsaan dan negara. Sila keempat, menghargai pendapat orang lain, melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ya, kalau sila yang keempat itu ini titik beratnya yaitu yang nilai yang paling penting itu musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Terus selanjutnya sila kelima, hemat dan hidup sederhana, menghargai hasil karya orang lain. Ini yang
paling penting menghargai hasil karya orang lain itu memang apa ya, biar orang lain itu merasa keberadaannya diakui. Terus sekarang mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu bisa dimulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kalian bisa mengambilkan contohnya ya, nanti bisa kamu buka di buku paketnya. Terus selanjutnya, karena kita sudah 3 kali pertemuan, ini kita akhiri dengan tugas atau evaluasi. Yang nomor 1, tuliskan kesimpulan tentang arti dan fungsi Pancasila. 2, jawablah pertanyaan berikut ini. A. Apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? B. Apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Kalau yang pertama tadi arti, yang B itu fungsi, tidak sama ya. Yang C, siapakah the founding fathers yang merumuskan Pancasila? Yang ketiga, seandainya kalian gambarkan Pancasila sesuai pemahaman kalian, seperti apakah fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara? Untuk yang nomor 3 ini, setiap anak jawabannya beda. Jangan lupa jawaban ditulis di kertas folio, dikumpulkan di sekolah setelah menyaksikan live streaming. Dikumpulkan di rak soal depan multi ya, rak kaca itu loh. Kalau belum jelas atau bagaimanakah cara mengirimkan jawaban, WA di Bu Yung atau Pak Sakroni. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kita sukses. Salam sehat, COVID cepat berlalu, ilmunya dapat bermanfaat dan barokah. Saya akhiri sekian dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.